Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Putu Reza, masih di Project Review. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana rasanya menggunakan Flash Plus 2 selama kurang lebih 1 bulan. Untuk sebuah ponsel dengan harga yang terbilang kompetitif, yaitu 2 juta rupiah, ponsel ini menurut saya mampu memberikan pengalaman pemakaian yang menyenangkan di hampir semua aspek. Buat kamu yang merasa materai metal untuk sebuah ponsel itu adalah hal yang wajib, maka Flash Plus 2 sudah memenuhi kriteria tersebut. Bodi luar perangkat di bagian belakangnya sudah sepenuhnya terbuat dari material metal, namun jika dibuka akan kelihatan kalau ada juga plastik yang menempel di bagian dalam. Bodi metal namun bisa dilepas secara penuh ini menurut saya juga terbilang unik karena rata-rata ponsel dengan back cover metal tidak bisa dibuka seluruhnya seperti pada Flash Plus 2. Namun sedikit catatan, untuk membuka back cover yang ada tidak bisa dibilang mudah. Jadi buat kamu yang nanti baru punya Flash Plus 2 nggak usah bingung atau takut ada yang patah pas buka back covernya karena memang pada dasarnya sulit dibuka. Di balik back covernya bisa ditemukan baterai yang tidak bisa dicabut, 2 slot SIM card, dan sebuah slot microSD. Untuk slot SIM card, saya pribadi cukup bingung kenapa Flash memasang 2 jenis SIM card yang berbeda, yang mana slot 1 menggunakan micro SIM card, sedangkan slot 2 adalah nano SIM card. Sesuatu yang cukup aneh mengingat kedua slot tersebut tidak hybrid atau hadir secara terpisah. Balik lagi ke bagian desain, Flash Plus 2 yang sebenarnya punya ukuran tidak kecil ini menurut saya masih cukup nyaman untuk dipegang serta dinavigasikan dengan sebelah tangan. Letak tombol volumenya oke dan mudah dijangkau, sedangkan tombol powernya menurut saya agak sedikit ketinggian. Namun hal tersebut buat saya tidak masalah karena untuk menyalakan layar, Flash Plus 2 punya tombol fisik home serta fitur double tap to wake. Tombol home-nya pun juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari yang punya kecepatan serta akurasi yang sangat baik. Di bagian layar, pemakai Flash Plus 2 akan dimanjakan dengan layar berukuran 5,5 inch beresolusi Full HD. Untuk sebuah ponsel dengan harga 2 juta rupiah, layar yang ada sudah bisa dikategorikan bagus. Warnanya baik, kontrasnya oke, visibilitas outdoor juga bagus, dan yang terpenting nggak ada lagi masalah screen bleeding seperti pada Flash 2. Di sektor audio pun, Flash Plus 2 punya dukungan untuk hi-fi audio. Jadi kalau kamu mendengarkan lagu high-res dan didukung dengan headset atau earphone yang oke, suaranya akan terdengar beda dan tentunya lebih enak dibanding yang standar. Tapi ini cuma berlaku kalau file dan headsetnya oke ya, kalau nggak ada bedanya. Beralih ke bagian performa, ini adalah yang menjadi favorit saya. Setelah menggunakan Flash Plus 2 lebih dari sebulan sebagai daily driver, saya secara pribadi senang dengan performa ponsel yang ditenagai oleh prosesor Helio P10 dan didukung dengan RAM 2GB ini. Untuk pemakaian sehari-hari yang meliputi social media, chatting, dan browsing, siapapun yang menggunakan Flash Plus 2 rasanya akan puas. Soal kecepatan memang nggak cepat-cepat banget, tapi kendala seperti lag tidak saya temui selama menggunakan Flash Plus 2, sehingga masih tergolong oke. Performa untuk gamingnya pun menurut saya juga tidak jelek, tapi ya lumayan lah. Buat game casual seperti Pokemon Go atau Clash Royale, ponsel ini masih oke dan lancar untuk main. Cuma untuk yang berat macam FIFA atau Asphalt 8 akan kelihatan kalau frame rate-nya itu nggak stabil. Sedikit menyinggung software, Flash Plus 2 berjalan pada Android Marshmallow dengan tampilan antarmuka yang hampir stok Android, namun dengan sedikit kustomisasi seperti contohnya pada icon aplikasi. Buat baterai, kapasitasnya adalah 3000 mAh. Daya tahannya oke dan bisa bertahan sekitar 15 jam dengan 4 jam diantaranya adalah waktu ponsel dengan layar aktif. Namun bagian terbaik dari baterai Flash Plus 2 buat saya bukan daya tahannya namun kemampuan flash charging yang cepat banget. Dari kondisi kosong saya cuma butuh waktu sekitar 90 menit saja untuk mengisinya hingga penuh. Sekarang giliran saya ngebahas soal kameranya. Untuk bagian belakang, resolusinya adalah 13 megapiksel dengan aperture f2.0, face detection autofocus, serta real tone flash. Sedangkan bagian depan ada kamera 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Tampilan antarmuka kameranya sederhana dengan 3 pilihan mode foto yaitu normal, panorama, dan juga picture-in-picture. Ada juga sih HDR, jadi ya mungkin bisa kita hitung jadi 4. Shutter speed kameranya cepat, namun saya sedikit kurang puas dengan autofokusnya yang suka meleset terutama dalam kondisi low light. Tidak adanya mode manual juga cukup saya sayangkan karena biasanya saat autofocus kurang baik saya akan menggunakan mode manual untuk mengatur fokus. Tapi karena nggak ada, ya udah cuma bisa pasrah. Buat kualitas, inkonsisten adalah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Ada kalanya hasil foto bagus dalam satu kali take dan kurang memuaskan di kesempatan lainnya. Yang paling saya soroti adalah akurasi warnanya yang tidak akurat dan cenderung wash out atau pudar. Ada solusi darurat yang saya temukan di mode setting yaitu dengan mengatur sharpness, saturasi, dan kontras ke tingkat high. Ini memang bisa menolong tapi tidak pada setiap kesempatan. Kamera depannya juga tidak jauh seperti pada hasilnya berikut ini. Di bagian rekaman video, resolusi maksimal untuk kamera belakang adalah Full HD sedangkan di depan adalah HD 720p saja. Kualitasnya ya standar aja.
Namun di luar kualitas, ada satu yang paling saya soroti dari video rekaman Flash Plus 2 ini, yaitu format filenya. Kenapa mesti 3GP? Kenapa nggak dibikin MP4? Secara keseluruhan, Flash Plus 2 ini adalah ponsel yang oke banget untuk kisaran harga 2 juta rupiah. Hampir semua aspek mendasar yang dicari setiap orang dari sebuah ponsel bisa di-cover dengan baik oleh ponsel ini, meskipun memang tidak sepenuhnya karena ada kekurangan pada bagian kamera. Namun kabar baiknya, Flash katanya sudah sadar akan kekurangan tersebut dan akan segera merilis software update untuk memperbaiki hasil kameranya. Semoga memang nanti hasilnya menjadi lebih baik dan tentunya saya akan mengupdate kabarnya lewat Twitter atau Instagram. Jadi supaya kamu gak ketinggalan, silahkan follow sekarang juga kalau belum. Oke, mungkin itu dia sedikit sharing pengalaman saya menggunakan Flash Plus 2 selama kurang lebih 1 bulan. Semoga bisa menjadi referensi kamu jika kamu tertarik akan ponsel ini. Saya Putra Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.